Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف الأصل الثالث ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita sampai pada landasan yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal, memahami nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran ke depan ini kita akan mengenal nabi kita yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wassalam. Nabi Muhammad ini jelaskan namanya secara rinci, dan memang demikianlah seharusnya, ya, seseorang itu tahu betul nasabnya seperti apa. Nasab Nabi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, dan Hashim itu dari suku Quraisy. Dan kita tahu suku Quraisy adalah suku yang paling terhormat di Jazirah Arab. Dan Quraisy, artinya suku Quraisy itu adalah dari bangsa Arab. Jadi kalau berbicara bangsa Arab, maka kabilah yang paling mulia adalah kabilah Quraisy, ya. Nah, bangsa Arab itu adalah anak keturunannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi bangsa Arab itu anak keturunan siapa? Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari situ kita mengenal siapa Nabi kita. Jadi harus tahu bahwasanya oh ternyata Nabi kita ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wabil khusus Nabi Ismail, yang semua anak-anaknya itu dikenal dengan keturunannya itu di bangsa Arab.
Maka kita tahu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Dari sisi nasabnya adalah jalur nasab yang paling tinggi. Dari sisi kabilah, maka Nabi Muhammad adalah dari suku atau kabilah Quraisy, dan itu kabilah yang paling dihormati. Maka ketika menjadi seorang nabi tidak ada yang mencela, tidak ada yang mencela, tidak ada yang meragukan kalau dari sisi nasabnya. Walahu minal umuri, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi itu mempunyai minal umuri salasun wa sittuna sanah, mempunyai umur 63 tahun Hijriah, bukan tahun Masehi, tahun Hijriah. Minha arba'una qabla an-nubuwah, 40 tahun sebelum kenabian. Berarti umur berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi? Umur 40 tahun. Wa thalathun wa ishruna nabiyyan wa rasulan, dan selama 23 tahun umur beliau adalah sebagai nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad berapa tahun menjadi nabi dan rasul? 23 tahun. Karena setiap nabi enggak akan dikatakan sebagai nabi kalau tidak ada bukti. Nah, apa bukti kenabian Nabi Muhammad SAW? Dikatakan nubbi'a bi iqra, diangkat menjadi nabi itu dengan firman Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika berada di dalam Gua Hira, dan turunlah wahyu yang pertama ketika malaikat Jibril datang kepadanya dan menyuruh membaca iqra ma ana biqari. Nabi pada waktu itu menyampaikan, saya tidak bisa membaca. Memang Nabi kita tidak bisa membaca. Dan ini ternyata ada rencana tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, karena apa yang diwahyukan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini juga untuk menjawab tuduhan-tuduhan siapapun yang ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Jadi yang pertama nubbi'a bi iqra, ya. Nabi diangkat menjadi nabi dengan firman Allah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat yang pertama itu. Wa ursila bil muddassir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul dengan firman Allah apa? Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Nah, ketika tidak lama kemudian turun surat Al-Muddatsir tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul karena dia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberi peringatan. Qum, bangkit, dan berilah peringatan. Nah, maka di sini kita bisa melihat perbedaan antara nabi dan rasul.
Kalau nabi itu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan wahyu kepadanya. Tapi tidak untuk disebarkan. Tapi ketika sudah diperintahkan untuk disebarkan, maka dia adalah seorang rasul. Maka sekali lagi diutus dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Wa baladuhu Makkah. Wa baladuhu Makkatu. Dan negeri ketika pertama kali diutus menjadi seorang rasul adalah negeri apa? Mekah. Tempat Nabi adalah di Mekah. Ba'athahu Allahu bin nadharati 'anil syirki. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa perintah apa? An-nadharah 'anil syirki, peringatan dari kesyirikan. Ini yang poin yang paling penting. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Jadi peringatan Nabi apa? Peringatan Nabi mengingatkan tentang kesyirikan. Jangan sampai seseorang melakukan kesyirikan. Dan sebaliknya mengajak kemana? Mengajak kepada tauhid. Yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wad dalilu, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah, qauluhu ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa li rabbika fasbir wa li rabbika fatahhiru ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dengan kalimat-kalimat firman Allah di dalam surat Al-Muddatsir tersebut. Makna kum fa'anzir. Apa makna kum fa'anzir? Kum adalah perintah, fi'il amr, berarti suatu kewajiban. Kewajiban apa? Memberikan peringatan, yunziru anis syirki, memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada ketauhidan. Wa rabbaka fakabbir, dan perintah juga agar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wasiyabaka fatahhir, artinya dan sucikan, bersihkan semua amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, ay ar-rujz, ar-rujza itu al-asnam, berhala-berhala. Karena memang Ka'bah waktu itu semua sekeliling Ka'bah itu penuh dengan apa? Berhala. Warrujza fahjur, dan perintah kepada seluruh berhala-berhala, fahjur, tinggalkan, bebaskan dirimu dari berhala-berhala itu dan juga pelaku-pelaku yang menyembah berhala. Jadi ini tugas kerasulan. Tugas kerasulan seperti itu. Maka seorang dai juga yang pertama kali tugas itu
mengingatkan terhadap kesyirikan dan mengajak selalu kepada ketauhidan. Nah, tugas ini berapa lama? Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah mengambil tugas ini selama 10 tahun mengajak kepada tauhid. Tidak ada yang lain, hanya mengajak ke tauhid. Memang tidak banyak juga yang pengikutnya. Karena pondasi. Jadi apa? Belum ada salat 5 waktu. Ya. Selama 10 tahun itu belum ada salat 5 waktu. Ada salat 2 rakaat seperti Nabi sebelum, tapi belum ada salat 5 waktu. Wa ba'dal 'ashri, dan setelah 10 tahun mengajak kepada tauhid di Mekah, urija bihi ila sama, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di mi'rajkan, atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan setelah Isra Mi'raj tersebut salat 5 waktu. Ya, dengan peristiwa-peristiwa yang sudah banyak dijelaskan masalah Isra Mi'raj. Jadi kita bayangkan 10 tahun menanamkan pondasi ketauhidan, menanamkan pondasi untuk mengingatkan jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan, karena memang luar biasa kesyirikan itu. Kalau pada zaman Nabi Nuh itu kesyirikan itu bertahap, mulai dari orang-orang yang berlebihan kepada orang-orang soleh, sampai membuat gambarnya, membuat patungnya. Setelah 3 generasi baru setan iblis itu berhasil. Kita lanjutkan. Jadi diwajibkan sholat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu dilaksanakan atau Rasulullah sholat selama 3 tahun di Makkah. Yang jelas ya, 10 tahun hanya tauhid. Kemudian tahun keberapa? Tahun 10 kerasulan dimi'rajkan, baru menerima sholat 5 waktu. Wa ba'daha, dan setelah itu, artinya setelah 10 tahun dan 3 tahun, setelah 13 tahun. Setelah 13 tahun umira bil hijrati ilal Madinah. Nabi SAW diperintahkan, berarti wajib, diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Wal hijratu, dan hijrah itu maksudnya adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Itu makna hijrah, bukan sekedar pindah dari tempat ke tempat, tapi hijrah itu pindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Pada waktu itu luar biasa, 13 tahun pun sedikit sekali pengikutnya. Yang di Madinah sudah lebih banyak berkembang, menerima. Maka di situ diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ini
hijrah Rasulullah SAW. Kalau hijrah para sahabat Nabi sudah pernah sebelumnya hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, yang rajanya tidak zalim pada waktu itu. Wal hijratu, dan hijrah itu hukumnya faridatun ala hadhil ummah, fardu wajib. Hijrah itu wajib kepada umat ini. Min baladil syirki ila baladil Islam, dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Kalau dalam hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak boleh ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah, itu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, karena pada waktu itu setelah pembukaan kota Makkah, maka Makkah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak boleh lagi hijrah, pengen hijrah dari Makkah ke tempat lain, tidak. Nah, hijrah yang dimaksud yang akan berlangsung sampai hari kiamat adalah hijrah dari negeri kesyirikan sampai ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saat. Kalau ini yang maksudnya, maka hijrah tersebut akan selalu ada sampai hari kiamat. Selain Mekah dan Madinah, yang memang Allah janjikan Dajjal itu tidak bisa masuk ke sana, maka negeri-negeri itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan negeri itu muslim akan muslim terus. Negeri kafir kemudian tidak akan berubah menjadi negeri muslim, tidak ada jaminan, ya. Karena sejarah sudah berbicara itu. Turki Utsmani itu berapa abad, ya. Maka Indonesia mayoritas muslim, bisa saja berubah, tapi kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga negeri yang kita cintai ini. Maka setiap muslim menjaga ketauhidan ini. Kalau ingin negeri ini ya akan tetap menjadi negeri muslim yang baik. Dan kita berdoa agar pemerintah juga memperhatikan, membuat keputusan juga keputusan yang membawa kebaikan. Kalau tidak membawa kebaikan, semoga keputusan tersebut juga segera dicabut dan dirubah. Seperti keputusan apa? Melegalkan sesuatu yang haram. Semua agama tidak boleh. Namanya minuman keras itu tidak boleh. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah membukakan, ya, hati para pemimpin kita. Sedih kita. Mau dibawa kemana, ya? Tentu kita ingin semoga Allah Subhanahu wa taala yang zat yang membolak-balikkan hati ingin, pemimpin kita ini menjadi pemimpin yang betul-betul memberikan keputusan untuk kebaikan seluruhnya. Kita kembali kepada materi ini, masalah hijrah tadi, ya. Jadi menjelaskan tentang kalau Mekah dan Madinah negeri yang dijaga oleh Allah. Dan negeri selain itu sangat mungkin. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar negeri ini ya tetap akan menjadi negeri yang mayoritas pemeluknya adalah seorang muslim yang baik, berikan contoh yang terbaik. Wad dalilu qauluhu ta'ala
innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ini dalil kewajiban hijrah di dalam ayat. Ya. Dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang lebih detail sehingga kita lebih faham lagi. Saya kira cukup. Ini adalah landasan yang ketiga. Kita sudah banyak mengenal dan mengingat kembali ya. Jangan sampai kita enggak mengenal Nabi kita. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.